Wow, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Senang sekali nih ya, saya Shanti Putri dapat kembali menemani Anda di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan anak dalam kandungan. Nah tuh kan, siapa nih yang di sini sedang memprogramkan atau mungkin akan gitu ya, tapi membicarakan tentang topik kita kali ini, anak yang baik dan cerdas tentu merupakan harapan dari banyak orang tua. Namun untuk memperolehnya pada masa seperti ini tentu bisa dikatakan cukup sulit. Di sisi lain peran keluarga tentu memang sangat penting untuk perkembangan karakter anak. Dan pendidikan untuk anak perlu diberikan sejak dini, bahkan sejak anak masih ada dalam kandungan. Lalu, seberapa pentingkah pendidikan anak sejak masih dalam kandungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber, yaitu Dr. Ketut Putra Sedana SPOG, atau yang biasa disapa Dr. Caput. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dek Santi. Iya, selamat pagi, Dok. Salam sehat. Salam sehat. Semuanya. Kalau udah keluar salam sehatnya berarti kabarnya juga baik-baik aja iya, ya, Dok sehat. ya. Oke, dan kembali juga Shanti ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi tentang topik kita kali ini bisa di sesi 2 nanti. Dan untuk sesi pertama selama 30 menit ini Shanti dulu yang akan mengajak dokter kita untuk bertanya-tanya. Bertanya-tanya untuk ngobrol dulu ya. Kenapa bertanya-tanya ya, Dok ya? Oke deh, kalau gitu langsung aja, Dok. Pertanyaan pertama mungkin Dok ya, mungkin bisa dijawab dengan iya atau tidak dulu nih, Dok. Mungkin nggak sih emang mendidik bayi sejak dalam kandungan itu, Dok? Iya. Iya, oke. Karena sudah iya dijawab, nah sekarang sejak usia berapa nih, Dok? Bayi dalam kandungan itu sudah memiliki daya sensorik atau daya lainnya untuk bisa menangkap hal-hal yang ada di sekitarnya, Dok? Kalau dari proses pendidikan itu memang tidak pernah putus. Oke. Yang bisa nantinya menghasilkan anak yang sesuai dengan harapan, yaitu anak, kalau di Bali anak suputra. Kalau biasanya anak yang baik, cerdas, dan lain sebagainya, itu semua pasti harapan. Dan harapan itu tentunya tidak akan begitu saja bisa tercapai kalau tanpa adanya usaha. Usaha apa? Usaha dari pranikah, saat nikahnya, kemudian proses kehamilannya, pada saat hamil, kemudian pada saat melahirkan. Ini merupakan periode yang sebenarnya sebagai basic, dasar, landasan untuk anak betul-betul nanti lahir menjadi anak yang suputra. Kalau dilihat dari sisi medis, sisi medis yang tadi ditanyakan adalah umur 5 bulan, ya, di mana sudah mulai dirasakan ada gerakan oleh ibunya. Disitulah sebenarnya koordinasi dari organ-organ yang terbentuk di dalam kandungan dari bayi itu sudah komplit, antara otak, antara telinga, mata, dan semuanya itu sudah terkoordinasi. Nah, pada saat itulah rangsangan-rangsangan itu sudah bisa diterima, atau stimulan-stimulan sudah bisa diterima oleh bayi tersebut. Oke, artinya 5 bulan itu sudah bisa menerima seperti itu ya, Dok ya. Nah lalu, Dok, mungkin yang bisa menjadi pertanyaan dari beberapa orang juga atau mungkin banyak orang, sebenarnya pendidikan jenis apa yang dapat diberikan kepada bayi yang masih ada dalam kandungan, Dok? Jadi begini, jadi saya mau jelaskan bahwa cikal bakal daripada kehidupan kita tidak lepas dari apa sih yang sebenarnya dialami terjadi di dalam kandungan. Pendidikan pertama dari seorang anak sebenarnya ada di sekolah. Sekolah itu di mana? Di dalam rahim ibunya. Itu sekolah pertama ya? Dari bayi, dan ingat itu. Dan kita sering mendengar ada
kata dari orang tua kita bahwa buah tidak akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini kata-kata yang betul-betul luar biasa, yang betul-betul harus kita maknai. Karena memang sebenarnya pada proses di dalam kandungan itu sudah terjadi proses interaksi, komunikasi tanpa disadari dari lingkungan di dalam rahim, dalam hal ini adalah ibunya dan juga sekitarnya. Ini akan mempengaruhi sekali bagaimana bayi itu ke depannya untuk menjadikan seorang anak. Baik dari sisi kecerdasannya, baik dari sisi karakternya, ini sangat berpengaruh sekali. Sehingga pada kehamilan ini memang harus betul-betul seorang ibu yang hamil, suaminya, keluarganya harus betul-betul memperhatikan kondisi hamil tersebut, dalam artian bahwa hamil ini kalau dari sisi kita yakinin, kita percaya bahwa hamil ini suci adanya. Suci adanya. Dari awal proses pembuatan itu betul-betul ini kalau kita lihat dari sisi lain, ini merupakan proses pertemuan dari jelas keyakinan kita yang dibilang adalah dari dewa lah ya, pertemuan dari keyakinan kita, ada yang semara dan yang ratih lah seperti itu. Itu suci. Pertemuan ini dan seterusnya pun juga itu didukung, didoakan oleh para dewa-dewa dan para leluhur-leluhur kita. Dan ini proses pembuatannya pun juga, saya yakin pasti masyarakat yang memang mengerti tentang hal ini pasti juga tahu ya bahwa ini merupakan kerja aktivitas dari beliau-beliau yang maha suci, yang merupakan kerja gotong royong, tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, ini pun juga kita harus maknai, dan dalam kondisi inilah kita harus menyikapinya dengan perasaan bersih, perasaan suci, perasaan baik. Karena memang dari beberapa penelitian ternyata bahwa apa yang dikerjakan oleh ibunya, apa yang dilakukan ibunya, apa yang diucapkan ibunya ternyata direkam sama anak, dan inilah menjadi cikal bakal bagaimana anak ini ke depannya. Misalnya salah satunya ya, indera pengecap daripada bayi sudah mulai dirasakan setelah yang tadi sudah koordinasi itu sudah bagus 5 bulan. Makanya ketika ibunya mengecap sesuatu, bayi pun juga merasakan, karena kecapannya ini pun juga makanannya ini juga dirasakan melalui cairan amnionnya, ya, air ketubanya, sehingga bayi itu akan tidak akan familiar dia terhadap rasa yang dirasakan oleh ibunya. Begitupun juga suara-suara yang didengar oleh anak tersebut, baik dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya, dari lingkungannya, ini menjadi familiar ya terhadap bayi ke depannya ini ketika lahir. Artinya dia sudah bisa merekam. Ya. Nah, disinilah betul-betul bayi ini betul-betul suci, putih, sehingga apa yang kita beri itulah yang nantinya dia akan jadi ke depannya, apakah memang baik, tidak baik. Makanya disarankan terutama untuk orang tua ya, pada anak-anak atau pada ibu yang sedang hamil, betul-betul karakter dari orang tua berpengaruh sekali terhadap karakter anak. Oke, bukan hanya karakter ibu tapi karakter orang tua. Orang tua misalnya, makanya dimanapun juga, saya yakin juga di lontar-lontar pun juga pasti dikatakan seperti itu. Misalnya kalau suaminya atau ibunya pemalas,
pemarah, itu nanti anaknya juga akan seperti itu. Dan juga begitu sebaliknya, kalau pada saat hamil kita suka menolong, ramah tamah, rajin belajar dan sebagainya, ini akan berpengaruh ke anak. Dan pada saat hamil dan setelah melahirkan, bayi ini akan menjadi seperti itu. Jadi sederhana sekali, apa yang memang kita inginkan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita ingin petik, itulah yang kita tanam. Memulai dari awal, dari semenjak proses pembuahan itu terjadi. Oke, ada sedikit ujangan juga nih ya dari Dokter Syafud juga untuk pagi hari ini, tapi itu sangat luar biasa juga karena memang banyak sekali ya Dok ya, ada anak-anak yang misalkan ini ada pintar matematika atau pintar menari, pintar menyanyi, itu pasti ditanya ibunya dulu pintar ini ya atau orang tuanya dulu gini ya, pasti gitu aja ya pertanyaannya ya Dok ya. Oke, dan lalu Dok, mungkin seperti yang Dokter bilang tadi, ada yang mungkin orang tuanya yang tidak pemalas, anaknya juga bisa jadi ikut pemalas, lalu juga ada orang tuanya misalkan yang suka A, anaknya juga kemungkinan bisa A. Lalu kira-kira bagaimana cara untuk melatih agar sang anak nantinya itu tuh bisa memiliki kecerdasan yang optimal atau setidaknya itu tuh sebenarnya bisa efektif? untuk tidak ada cara-cara yang khusus ya. Ini juga ada cerita. Saya juga mengutip ada cerita yang menarik sekali. Yang menarik sekali, yang tentunya kita sebagai umat Hindu, ada cerita di Mahabharata. Ada Mahabharata di mana cerita dari sang Abhimanyu. Ya, Abhimanyu itu orang luar biasa sekali, sakti luar biasa. Dan namanya Abhimanyu itu pemberani, gagah berani dia. Nah, ini Abhimanyu ini melawan pasukan Korawa. Dia bertempur luar biasa, tetapi pada akhirnya dia itu meninggal. Meninggal karena dia terperangkap dalam strategi dari Korawa yang memakai strategi apa? Strategi Cakra Wahyu namanya. Itu ceritanya. Kenapa dia bisa mati? Nah, ternyata pada saat ibunya hamil, ibunya Abhimanyu, istrinya Arjuna, Dewi Supraba, ini hamil. Nah, Arjuna berdiskusi dengan Krishna masalah strategi perang yang nanti akan dilakukan pada saat Mahabharata, pada saat nanti perang, karena diketahui oleh Krishna bahwa Korawa nanti akan memakai strategi perang yang namanya Cakra Wahyu. Itu Cakra Wahyu. Terus bagaimana? Nah, bercerita bagaimana strateginya bla 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 bla. Ibunya yang sedang hamil Dewi Supraba ini mendengar strateginya, dan pada saat terakhir strategi bagaimana keluar dari cengkraman Cakra Wahyu, ibunya tertidur. Ibunya tertidur. Sampai disitulah ketika lahir tanpa diajarin, tanpa diberikan bimbingan khusus, sang Abhimanyu mampu masuk ke strategi itu, tetapi dia meninggal karena tidak bisa keluar daripada itu, karena pada saat ibunya pada saat membahas strategi bagaimana keluar dari cengkraman itu, ibunya tertidur. Nah, inilah dari cerita ini kita bisa maknai hati-hati memperlakukan, memberikan sikap, berucap terhadap ibu hamil. Iya, betul sekali. Ibu hamil. Kembali lagi ya kepada si wanita ini sendiri seperti itu ya Dok ya. Jadi itulah yang sebenarnya memang harus betul-betul dipahami, bahwa hamil tidak begitu saja hamil, bahwa kehamilan ini suci adanya, betul-betul luar biasa, karena ini nantinya akan menjadi penerus kita. Kalau tidak dari kita dari awal untuk mempersiapkan semuanya dengan baik, kemudian memelihara dengan baik, melakukan yang baik, maka otomatis ya apa yang lahir tentunya dari apa yang kita lakukan. Itu sudah pasti, itu hukum alam. Itu hukum alam. Banyak yang saya lihat dari ibu-ibu, kenapa ini penting menurut saya, bagus sekali ya materi yang memang diberikan ini ke saya. Ini memang bagus, kenapa? Karena memang ini penting kita lihat kenyataan saat ini.
dari ibu-ibu yang datang untuk melakukan pemeriksaan pada hamil, terutama hamil pertama, hamil pertama dan hamil kedua, ketiga tetap patuh Dan. Tetapi yang utama ini yang pertama karena masuk ke dunia lingkungan yang baru. Kenapa? Terlalu banyak mengeluh dan ini berpengaruh sekali terhadap karakter dari anak ke depannya. Iya, terlalu banyak mengeluh. Kita tahu bahwa kalau dari sisi agama bahwa ini merupakan suci. Tuhan manifestasi dewa-dewa ini semua bergotong royong, sedang bertapa untuk mencetak, menjadikan seorang manusia yang betul harapannya pasti sempurna. Betul sekali. Ya, pasti sempurna. Nah, dengan perasaan sering mengeluh, apa yang terjadi? Otomatis seolah-olah kita tidak menghargai anugerah yang sedang dibuat, dibikin, dicetak, yang nanti menjadi titipan, menjadi kepercayaan dari Tuhan terhadap kita, ya, untuk menjadi seorang ibu dan seorang bapak. Ini seolah-olah kita tidak menghargai. Disinilah saya tekankan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, untuk selalu sederhana sekali, berpikir positif. Berkata yang positif dan juga bertingkah yang positif. Itulah salah satu cara yang paling sederhana untuk mendidik anak di dalam kandungan. Ya, di samping juga nutrisi. Karena di ajaran kita ya banyak juga yang mungkin diketahui larangan-larangan seorang ibu hamil ini sehingga dikit. Ternyata maknanya memang banyak. Salah satunya adalah pada ibu hamil adalah jangan makan makanan dari dari makanan cuntake, jadi sebel. Kan tidak boleh itu dari. Tetapi yang kalau saya maknai, jangan deh memberi makan pada ibu hamil sebagai cikal bakal di dalamnya ada anak nanti. Jangan deh memberikan makanan dari hasil yang haram gitu. Ya, dari hasil haram, nanti pasti anaknya akan tanda petik tidak sesuai dengan harapan kita dari sisi karakter. Ini pun juga berpengaruh dari nutrisi. Kita lihat kembali flashback ke belakang. Dulu orang-orang sukses, orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, kita lihat orang tuanya adalah sederhana. Bahkan kalau dibilang dari nutrisinya boleh dikatakan sangat sederhana. Ya, minim, tetapi anaknya hebat-hebat, anaknya sukses, anaknya pinter-pinter, cerdas, baik dari sisi karakter. Kenapa? Karena diberikan nutrisi makanan baik, makanan yang dalam artian di dalamnya adalah makanan yang halal. Plus juga pikiran-pikiran positif, keikhlasan, menerima dengan rasa syukur. Itu caranya mendidik anak mulai sedini mungkin dari dalam kandungan. Artinya itu mulai dari pola makan, emosi, cara berpikir, semuanya. Lingkungan itu berpengaruh sekali ya untuk karakter si anak ini. Nah, lalu sebenarnya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang tua, bukan hanya seorang ibu, demi perkembangan kecerdasan bayi dalam kandungan ini, Dok? Ya, jelas dalam kehamilan itu kan sedang tumbuh semuanya. Dari awal saya sampaikan bahwa kalau untuk mencetak yang baik tentunya dari proses awal perencanaan itu bagus. Nah, tentunya kalau di agama pun juga kalau bisa jangan deh hamil duluan itu karena memang kalau hamil duluan kalau di sisi agama itu dianggap anak yang kurang bagus, bukan tidak baik, kurang bagus ya, kurang sempurna itu karena ini suci. Terus kemudian dalam proses pembuatan itu pun juga jangan sampai tidak ada landasan cinta kasih. Ini juga dikatakan dari prosesnya itu membuat anaknya itu berhubungan suami istri ini dalam proses anak. Jangan sampai hubungan itu dilandasin atas dasar kemarahan, kebencian, nafsu. Nanti akan tercipta seperti itu. Itu. Kemudian pada saat hamil, makanya saya terus menekankan bahwa hamil ini suci adanya. Sehingga ibu dari
yang sedang mengandung ini betul-betul harus hati-hati, selalulah bersikap positif dan juga harus didukung oleh suaminya. Ya, banyak sekali itu suaminya harus bagaimana itu yang jelas yang positif dan lingkungannya. Ada juga jangan memarahi, menghardik dari seorang hamil gitu. Jangan memarahi ibu hamil pada saat dia sedang makan. Karena apa? Kalau di agama dikatakan bahwa saat itu Sang Hyang Urip yang sedang beryoga di sana. Jadi otomatis kita seolah-olah menghardik Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Urip. Nah, seperti itu kita diajarin luar biasa sekali. Ya, kalau kita hubungkan dalam konsep untuk mencetak anak yang betul-betul berbudi luhur, cerdas, berkarakter, ini sebenarnya sudah dari awal. Sampai dalam proses ya, kan ada istilah dalam kita upacara menggedong-gedongan. Itu sebenarnya kalau kita lihat menggedong-gedongan itu umur 5-6 bulan ya. Itulah kalau dari sisi medis otak, alat gerak semuanya sudah terkoordinasi. Nah, sudah sempurna. Mulailah disakralkan, dia dimasukkan, digedong, dirumahkan, terus dipagarin dia dengan luar biasa. Janganlah memberikan hal-hal yang negatif. Nutrisi, baik nutrisi makanan, baik nutrisi pikiran, baik nutrisi perbuatan, jangan sekali ini. Karena ini betul-betul akan berdampak. Begitupun juga dalam proses kelahirannya. Ya, dalam proses kelahiran ketika lahir makanya dianjurkan sampai suaminya pun juga harus ikut berperan. Saat apa? Mencuci ari-arinya, membersihkan ari-ari. Jangan sekali-sekali seorang suami kalau mencuci atau membersihkan ari-ari ada perasaan jijik itu dikatakan. Harus betul-betul dengan penuh cinta kasih. Nanti anaknya akan seperti itu pun juga. Luar biasa sekali bagaimana ajaran nilai-nilai yang memang kita anut untuk membentuk anak yang betul-betul berkarakter, dan juga disinilah cikal bakalnya dari semenjak dalam kandungan. Banyak orang berpikir bahwa masalah pendidikan ini hanya dimulai dari keluarga saja ketika dia lahir, kemudian di sekolah, di lingkungan. Lupa bahwa sebenarnya cikal bakal dan anak pertama sekolah itu ada di dalam rahim ibunya. Bayi itu mendengarkan detak jantung ibunya, kemudian nafas ibunya dirasain, bagaimana emosi ibunya dirasain, bagaimana ketenangan jiwa ibunya dirasain, bagaimana kecemasan ibunya dirasain. Makanya diharapkan untuk ibu-ibu yang hamil supaya selalu menciptakan rasa kenyamanan, ketenangan di dalam dirinya sehingga akan terbentuk bayi yang juga seperti itu. Dia akan tenang, dia akan nyaman untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang memang kita harapkan, dan lahir pasti akan menjadi anak yang baik. Baik, oke. Dan tampaknya juga nih Dok ya, mungkin itu dia ya yang bisa dikatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Maka itu karena mungkin bisa dikatakan juga ibu itu adalah lingkungannya sejak dalam kandungan itu kan ya Dok ya. Betul, apapun itu yang dirasakan ibu itu akan dirasakan juga oleh sang anak. Makanya harus bangga menjadi seorang ibu atau seorang wanita. Jangan pernah berkecil hati menjadi seorang wanita. Justru saya menganggap apa? Ya, saya menganggap apa? Justru saya menganggap bahwa wanita itu lebih sempurna dari laki-laki. Iya, walaupun saya laki-laki. Kenapa? Kenapa? Karena kalau dari sisi kromosom, kromosom laki-laki kan XY, kalau kromosom wanita XX. Ada 8 kaki, ya. Tapi kalau laki-laki hanya ada 7 kaki. Ada kurang satu. Kurang satu ya. Kurang satu ini apa? Ya, kurang satu inilah yang menyebabkan tidak sempurnanya laki. Dan lebih satunya ini 8 ini sempurnanya yang menyebabkan ibu itu bisa mengandung dan bisa melahirkan. Ini ya. Nah, inilah yang betul-betul luar biasa yang memang harus betul-betul kita pahami, kita sadari bahwa
jadi seorang wanita jangan deh berkecil hati. Betul Ya, sekali. Mungkin ada wanita lah yang lebih sempurna. Iya, mungkin ada banyak ya dok yang berpikir, nanti kalau aku jadi seorang ibu mungkin dari postur itu bakalan beda lagi ya dok ya. Tapi tidak, itu adalah bisa dikatakan juga pencapaian yang luar biasa seperti itu ya dok ya. Dan tidak terasa dok, satu segmen sudah berakhir ya dok ya. Dan ini juga menarik sekali, bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga sedikit menyinggung tentang agama seperti itu ya dok ya. Karena tidak bisa dilepaskan kehidupan kita dengan hal seperti itu. Benar sekali dok ya. Dan bagi pemirsa Radio Guntur yang mungkin juga penasaran bagaimana kelanjutan dari perbincangan kami hari ini, mungkin bisa ya tetap pantengin Radio Guntur 104.6 AFAM. Dan jangan lupa bagi Anda juga yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa nanti langsung bergabung di 23455 di sesi kedua nanti. Namun kita jeda iklan sejenak.